Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen review pompa terbaru dari Nikuma. Ini serinya khusus nih, pakai kemasan yang khusus pula, yang warna coklat diaphragma pump. Kita akan coba unboxing saja. Nah, warna kuning. Nah, spesial pompa ini tuh udah dapat bonus konektor. Ini konektor buat selang output, dan ini adalah part untuk membrannya. Jadi udah dapat part membrannya ya, walaupun ini nggak lengkap seperti ya. Bagian ini membrannya cuma satu, tapi ini bagus banget ya, udah ada. Yang paling sering aus tuh kan bagian ini ya, ini nih, ini yang suka haus buat nahan getaran. Dan ini per-pernya ini seperti itu ya, ada part seperti ini. Ini sangat berguna ya, kalau misalnya nanti pompanya sudah mulai agak lemah, membrannya bisa dipakai untuk menggantikan. Yang Nikuma seri 4747 ini bodinya sudah pakai yang model bening ya, transparan, dan kepalanya juga transparan. Dan ini kalau dilihat pompanya, ini paling built-in quality-nya paling bagus ya, kakinya juga sangat bagus ya, kakinya juga ya, model transparan gini, dan kepalanya juga quality-nya sangat bagus. Dan ini mungkin kalau di kelas pompa DC, ini yang paling food grade ya. Kalau pompa itu kan sebenarnya nggak boleh dibuat makanan ya, karena memang desainnya untuk pertanian. Tapi ini di antara pompa-pompa yang lain, karena ini materialnya lebih bagus ya, ini yang paling mendekatin lah, seperti itu. Ini kita akan coba aja, karena ini NR4747, kita coba seri pompanya. Sebelum kita mulai, kita akan bongkar dulu pompanya ya, pakai seri berapa. Karena motor pompa ini akan mengaruhin kekuatannya ya. Nah, kita akan bongkar pakai seri berapa ya. Nah, ini ya, pakai 775 4747. Ini kita 2024 juga ya, baru produk baru, 12 volt. Jadi benar ya, sesuai dengan serinya 4747. Jadi kalau Nikuma itu mengindikasikan seri motornya aja ya, biar mudah dan kita transparan aja. Kita lihat speknya, ini 5 LPM, sama seperti tulis yang lain juga 5 LPM ya. Tapi realnya berapa nanti kita akan uji coba. Nah, ini juga tekanannya, wah, sampai 150 sih. Maksudnya ini kalau cutoff-nya di disable ya. Nah, cutoff ini bisa disetting dari 170 sampai 135 PSI. Defaultnya biasanya di sekitaran 90 atau 100 PSI. Nanti kita lihat aja. Ampere 3 sampai 5 ampere. Kenapa kok beda? Jadi kalau ada beban dan tanpa beban itu biasanya ampere tentu aja beda gitu lah. Yang dulu ya. Oke, kardus dan partnya kita singkirkan dulu. Jadi ini kalau order ini bisa sekitaran 20.000 sendiri ini. Jadi belum lagi ini ya kan buat selang. Ini pakainya di mana sih ini? Jadi kalau langsung selang bisa pakai ini, pakai yang kuning ini. Jadi nggak harus pakai nepal ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk uji coba aja ya. Kita siapkan. Ini kita copot tutupnya. Kadang-kadang itu banyak suka lupa menutup pasang ini. Ketika dipasang ininya ya, main pasang aja, akibatnya nggak nyedot. Ya, suka lupa. Nah, ini hati-hati aja pasangnya. Kadang-kadang beratnya ada beda-beda dikit. Pastikan lurus seperti ini ya. Kalau udah lurus bisa masuk dengan baik ya. Ini tutupnya juga warna bening kalau saya beda. Nah, inputnya kita pasang. Ini udah agak longgar ya, terbalik ya tadi saya. Ini kalau terbalik longgar nanti bisa masuk angin. Nah, kalau longgar bisa dipotong lagi dikit. Ini kan kita akan uji flow dulu ya. Outputnya seperti ini ya. Ini yang kuning ini itu yang positif ya. Kuning itu positif. Nah, seperti itu kita pasangkan. Oke, outputnya kita pindahkan. Kita cek tampilannya. Ini kita reset dulu. Nah, 00 ya. Oke, kita tinggal nyalakan sekarang. Terus tunggu dulu. Nah, lu cepat nyedotnya ya. Nih, 2,9, 4,2, 4,9, 4,9, 5,1, 5,1 LPM. Sesuai ya, lebih bagus dari yang ditulis 5 LPM. Jadi ini 5,1 LPM dengan
daya berapa ini ketika bekerja ya? 25 watt tanpa beban, 2,1 ampere ya. 2,1 ampere, artinya lebih rendah daripada 3 ampere. Seperti itu 5,1 ya. Seperti itu kita akan uji tekanan maksimumnya seperti apa ya, tekanannya bisa berapa. Oke, kita siapkan dulu. Oke, ini sudah pasang ya di alat pengukur pressure dan flow di sini. Flow-nya agak beda ya. Jadi kita akan nyalakan aja. Nah, seperti itu. Ini semprotannya sangat bagus ya. Ini sangat bagus. Bisa dibuat jauh seperti ini. Bisa diatur. Nah, kalau mendekatin cutoff seperti ini ya. Kita lihat pressure ketika dia bekerja di kisaran 90-an ya. 90 PSI ya. Nah, kadet nih dia karena mendekatin cutoff. Nah, ini lihat flow-nya sekitar 1,5 LPM ya. Nah, kalau kita gini kan jadi dedetan ya. Kita lihat dia tekanan cutoff-nya. Nah, tekanan cutoff-nya di 100 PSI ya. 105 ya. 105 PSI. Memang kalau dibanding U ini masih di bawah U karena seri motornya masih 47, tapi performanya kita lihat ya di sini. Dayanya 49, atau 50 watt ya. 4 ampere. Ketika ditutup dia akan seperti itu ya. Working di maksimalnya di sekitaran 4 ampere ya, atau 50 watt. Nah, seperti itu. Jadi masih di range ini ya. Kalau 5 ampere nggak sampai, dia memberikan rekomendasi adaptor pakai 5 ampere. Nah, ini sangat bagus ya, tekanannya sangat bagus, flow-nya sangat bagus. Nah, seperti itu. Dia sangat smooth juga untuk cutoff-nya. Ya, keunggulannya materialnya sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian dapat cadangan membran untuk kepalanya. Dan ini kalau mau diturunkan tekanannya, coba kalau terlalu tinggi nggak aman ya, kita coba turunkan ya. Kalau kita turunkan itu berarti kita putar ini ke kiri nih. Tekanan cutoff-nya agak beda nih, agak nggak di tengah banget ya. Nah, kita turunkan nih, putar ke kiri. Nah, ini agak keluar ya. Sorry, mic saya jatuh. Kita turunkan ya. Nah, ini. Tapi ternyata dia nggak banyak turun ya, tetap masih di sekitaran 100-105 PSI. Nah, seperti itu. Tekanan standarnya udah di sekitar segitu ya, 100-105 PSI. Kita udah coba turunin tapi dia nggak turun. Kayaknya saya salah setting kayaknya. Nyetingnya kayaknya kudu yang ini nih. Di bagian tengah nih kayaknya. Ini agak kendornya. Nih, coba saya setting ulang ya. Kayaknya saya salah setting nih. Pompanya agak beda dengan pompa yang lain ya. Jadi untuk setting ini kayak kudu ditutup, kudu dibuka nih. Nah, ini settingnya tuh ada di sini. Ternyata tuh dia harus dibuka dulu karena ini tutup rapat ya. Jadi saya coba naikin ya nih. Saya coba naikin dulu ya. Saya coba naikin. Ini pompanya emang agak beda, spesial. Jadi ini yang baut yang di bawah ini hanya tutup gitu loh. Cuma agak merepotkan sih. Jadi harus dibuka dulu. Kalau enggak ini bisa dibolongin gitu ya. Ini saya naikin ya tekanan cutoff-nya ya. Kita coba ya. Nah, itu kita coba tekanan cutoff-nya. Nah, bener naik. Nah, bener naik ya di sekitar 120-110 PSI. Ya, betul ya. Jadi ini ketika kita putar seperti ini pasti tekanan kerjanya akan lebih tinggi ya. Nah, itu lebih tinggi tekanan kerjanya. Nah, ini akan mendekati 100 dia nggak ngeder. Nah, di sini mendekatin 100 dia nggak dredet ya. Karena cutoff-nya saya naikin supaya kalau tekanan cutoff dinaikin tuh seperti ini. Jadi sempurnanya semakin mantap. Nah, makin mantap ya ketika saya naikin. Nah, gitu. Tadi kita coba dengan nozzle yang mana lagi? Saya nggak nyiapin nozzle yang lain tadi. Cuma nozzle 2 ini aja. Nah, ini yang ini kan tadi kisaran 1,5 ya kalau hiu. Hampir 2 atau berapa saya lupa. Coba ya. Nah, ini mantap juga. Ini flow-nya 2 LPM. Jadi ini hampir sama ya. Kalau working pressure-nya ini flow-nya 2 LPM dan working pressure-nya itu di sekitaran 70 PSI juga. Jadi ini kalau kinerjanya kurang lebih
11-12 ampere sama dengan Nikuma dan Hue. Nikuma ini walaupun dia pakai 472 tapi dengan kelebihan material yang lebih bagus dan dapat part membran. Material yang paling bagus. Seperti itu ya, kepalan juga bagus. Jadi kalau kita paksa mungkin dia tahan kerapatannya ini akan lebih bagus. Nih sekarang saya nggak compare ya dengan Nikuma atau Hue ya. Nanti bisa dilihat dari video-video saya sebelumnya. Karena nanti biar juga cukup ya, bisa dibandingin dengan untuk flow-nya maupun dayanya tadi bisa dibandingin tadi ya. Oke. Nah, kesimpulannya untuk pompa Nikuma NR4747 ini dengan motor 447, jelas kalau seri motornya dia di bawah dari Nikuma yang 4949 maupun Hue yang 4949. Tapi performanya sebetulnya, oh ya, ini sama persis dengan dipakai sama yang Monster kemarin ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi dengan kualitas built-in quality yang jauh di atas Monster dan kemampuan perform yang tidak jauh dari Hue dan 11-12 sama dengan lebih efisien dengan material yang lebih bagus. Terima kasih. Nah, bagus mana sesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih sudah menyimak video tuh kurang lebih sampai selesai. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Mohon dibantu subscribe buat yang belum subscribe. Kita akan review produk-produk menarik lagi. Untuk link pembeliannya sudah kita sematkan di video ini, tinggal cek aja ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sukses selalu, berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.